Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nuri Revan Fadilah, perwakilan dari kelompok 1. Sekarang saya bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Desi Fitri Ardia, Harmayenda Nur Aulia, Nuri Revan Fadilah, saya sendiri, Nur Fadilah, Ranti Satriani Putri, Shirley Sugesti, Cynthia Oktama Idris, Siska Mawita, Tri Asifa Chandra Devi. Baiklah, sebelum masuk ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita membacakan Bismillah. Baiklah, masuk kita ke slide pertama yang akan dibacakan oleh Desi. Kepada Desi, disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desi Fitri Ardia dengan NIM 20129261 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu A. Kedudukan kurikulum dalam pembelajaran. Kedudukan kurikulum di dalam pendidikan adalah yang pertama, yaitu mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dan yang kedua, yaitu kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Dan yang B, yaitu pengertian kurikulum. Baiklah, terima kasih kepada Desi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Harmayenda Nur Aulia. Pada Harmayenda, disilahkan. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator. Kita masuk kepada bagian B, yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. S. Nasution. Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran menyatakan, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Yang kedua yaitu menurut Dr. Nana Sujana dalam bukunya yang berjudul yaitu Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, karya Dr. Nana Sujana disebutkan, pengertian kurikulum sendiri adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan menguasai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum sendiri dibagi menjadi beberapa pengelompokan. Berikut fungsi kurikulum berdasarkan pihak yang berkaitan ikut terpengaruhi, yaitu yang pertama, fungsi kurikulum untuk peserta didik. Fungsi kurikulum bagi murid atau peserta didik sebagai sarana dalam mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Selain itu, dalam fungsi kurikulum ini akan mempermudah siswa dalam memetakan jadwal. Melalui jadwal yang tersusun rapi dan terencana baik, peserta didik bisa disiplin membagi pekerjaan. Yang kedua, fungsi kurikulum untuk guru. Fungsi kurikulum di sini juga bisa diartikan sebagai pedoman kerja bagi pihak guru atas pendidik. Keberadaan kurikulum bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman praktik yang diberikan. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan. Fungsi kurikulum di sini untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok atas dasar perintah negara. Hal ini juga menyesuaikan pendidikan yang memang dibutuhkan di wilayah yang tentunya memiliki letak geografis, keadaan sosial, dan budaya masing-masing. Apalagi di Indonesia memiliki beragam budaya yang tentunya menjadi pertimbangan. Baiklah, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ranti Satriani Putri. Kepada Ranti disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kasus tentang kurikulum pada sekolah dasar. Next. Yang pertama, tahun 2014, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang evaluasi kurikulum, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi kurikulum. Terdapat beberapa masalah antara lain. Yang pertama, tidak ada kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada evaluasi secara menyeluruh terhadap uji penerapan kurikulum 2013. Yang ketiga, kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah sejak Juni 2014, sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat Oktober tahun 2014, yaitu 6 hari sebelum pelantikan presiden baru. Yang keempat, penyeragaman tema di seluruh kelas sampai metode, isi pelajaran, dan buku bersifat wajib sehingga terindikasi pertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas. Yang kelima, penyusunan konten kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tidak sama sehingga menyebabkan ketidakselarasan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Shirley Sugesti. Kepada Shirley disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Yang kedua yaitu kurikulum di Indonesia yang terlalu kompleks. Siswa akan terbebani dengan banyaknya materi yang harus dikuasainya. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan berdampak seperti siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi dan hanya memahami sepintas tentang materi tersebut. Dampaknya, pengetahuan siswa akan sangat terbatas dan siswa kurang mengeluarkan potensinya. Daya saing siswa akan berkurang, selain berdampak pada siswa, guru juga akan mendampak dampaknya. 3. Seringnya berganti nama. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering mengalami perubahan, namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siska Mawita. Pada Siska disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu 4. Kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD.
Guru akan kurang memahami KL dan KD karena disebabkan oleh perubahan kurikulum yang terjadi secara mendadak, atau dengan kata lain belum adanya persiapan yang terlalu matang untuk menjalankan kurikulum ke depannya. Yang kelima, keluhan tentang keterurutan materi pelajaran. Keluhan umum para guru di DIY ialah mengharapkan adanya perbaikan dalam susunan urutan pengajaran materi yang ada di buku ajar. Banyak yang menilai susunan urutan pengajaran materi tiap minggunya yang tercantum di buku ajar perlu diperbaiki. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Masuk kita ke bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Cynthia Oktama Idris. Kepada Cynthia, disilahkan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami adalah pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang pada umumnya wajib dilaksanakan oleh setiap negara. Pendidikan merupakan program strategis jangka panjang yang pada penyelenggaraannya harus mampu menjawab kebutuhan serta tantangan secara nasional. Terwujudnya tujuan pendidikan secara nasional tidak terlepas dari peran guru sebagai pelaksana pembelajaran yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dilanjutkan oleh rekan saya, Tri Asifa Chandra Devi. Kepada Siva, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan kesimpulan dari presentasi ini, yaitu kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tertentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling berketergantungan. Komponen-komponen pendidikan itu antara lain adalah tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, peserta didik, lingkungan, sarana dan prasarana, manajemen, serta teknologi. Berdasarkan komponen-komponen ini, jelas bahwa kurikulum mempunyai kedudukan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional. Baik, itulah kesimpulan dari presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya. Sekian materi yang dapat kami tampilkan pada hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.